Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Pada Dialog Khusus kali ini kita akan membahas mengenai gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 tentunya dalam rangka mensukseskan program optimalisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau 2026 yang diselenggarakan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Oktober nanti tahun 2026 mendatang. Dan tentu saja di studio telah hadir 3 orang narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Pak Abdullah SOS MH, Kepala Bapenda Kepulauan Riau. Halo Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa Batam TV. Sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat. Sudah beberapa kali ya? Ya. Ke studio Batam TV. Baik, selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kepulauan Riau, Ibu Rika Indri Dalosa, SSI APT MBA. Selamat siang Ibu Rika. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Oke, welcome di studio Batam TV. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah Dirlantas Polda Kepri, Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat SIK MH. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Taufik? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, Ya. Pak Abdullah, Ibu Rika, Pak Taufik, selamat datang di studio Batam TV. Dan ini gebyar pajak kendaraan bermotor 2026. Sebelumnya tahun lalu juga ada program yang serupa ini ya, gebyar pajak kendaraan bermotor 2025. Jadi saya mau tanya dulu ke Pak Abdullah nih sebagai Kepala Bapenda Kepulauan Riau. Pak Abdullah, karena gebyar pajak kendaraan bermotor ini sebelumnya ada di tahun 2025 dan di tahun 2026 ini kembali digelar. Sebetulnya apa tujuannya? Apa yang memotivasi dan semangat apa yang dibawa sampai dilakukan lagi, dilaksanakan lagi gebyar pajak 2026 ini? Silakan Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV di seluruh Kepulauan Riau. Kita di tahun 2026 ini memang melaksanakan lagi gebyar pajak tahun 2026. Kita memang punya motivasi bahwa dengan program ini kita berharap animo dan keinginan masyarakat untuk patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa kami perlu memberi apresiasi kepada masyarakat yang patuh terhadap pembayaran pajak tepat waktu. Nah, untuk itu kita mencoba memberi apresiasi tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita memberikan hadiah bagi yang taat pajak itu dengan undian umroh. Dengan undian umroh dengan 9 orang. Nah, untuk tahun ini kita berikan hadiahnya adalah hadiah kendaraan bermotor Dan ke masing-masing UPT yang ada di Provinsi Kepri. Nah, tahun lalu kita memberikan hadiah umroh itu untuk di Batam itu ada 4, tapi tahun ini kita akan berikan untuk khusus Batu Aji harus ada 2, terus di Batam Center 2, terus seluruh kabupaten kota yang UPT-nya ada. Tanjung Balai Karimun tahun lalu hanya 1, tapi tahun ini 2 karena ada UPT di Tanjung Batu. Terus di Kabupaten Bintan dulu hanya 1, tetapi tahun ini karena ada UPT di Kijang kita berikan juga 1 di UPT Kijang. Nah, selanjutnya juga kita berkolaborasi dengan pihak
Ya. Polda dalam hal ini Pak Dirlantas, kita bersosialisasi kepada masyarakat untuk program Gebyar Pajak ini kan juga bersama Jasa Harja. Nanti juga dari pihak Jasa Harja bisa menyampaikan kita ada juga program kerjasama yang Baik. periode untuk pengundian hadiahnya berbeda dengan gebyar yang kita lakukan. Kalau gebyar pajak yang kita lakukan untuk pemberian ini dilakukan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Oktober dan Baik. undiannya akan kita lakukan di tahun ini di bulan November. Nah, baik. untuk yang jadi Jasa Harja nanti mungkin secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Kanwil, itu program untuk pemberian hadiah berupa emas. Ya, emas, luar tapi biasa. programnya berjalan dari bulan Januari sampai dengan Juni ya, periodenya, betul. dan akan diundi di periode Juli. Nah, kami anggap ini sebagai pemanasan dulu ya Pak Dir ya. Artinya nanti sebelum Baik. hadiah motor kita akan cabut undian di bulan Juli, itu masyarakat yang taat pajak akan kita berikan undian emas yang diberi oleh Jasa Harja bekerja sama dengan pihak Bapenda dan juga Pak Dirlantas. Baik, Pak Abdullah. Jadi tujuannya kurang lebih sama dengan tahun lalu, yang membedakan adalah rewardnya. Reward, ya, betul. Untuk tahun sekarang ada double reward nih ya, bisa antara dapat logo mulia atau dapat kendaraan bermotor Benar. Betul. roda 2. Nah, tapi bicara soal reward nanti dulu. Karena yang mau saya tanyakan, apakah gebyar ini yang sudah berjalan berarti beberapa bulan ya, Januari, Februari, kurang lebih 5 bulan ini, apakah sudah sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi dan target? Alhamdulillah, jika kami melihat capaian dari animo masyarakat terhadap tingkat kepatuhan, memang ada peningkatan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang berbeda. Di tahun 2025, di bulan Januari, di bulan Februari, Maret, nah sampai ke bulan April, nah itu memang ada peningkatan. Dan baik. peningkatan itu terakhir kalau kita kalkulasi dengan rupiah, itu hampir mencapai 10 miliar. Wow, Jadi luar biasa. di bulan April itu peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak itu meningkat. Jadi artinya dengan adanya program ini juga memang memotivasi masyarakat untuk taat membayar pajak tepat waktu. Baik, Pak Abdullah, saya ada pertanyaan menyusul statement Bapak barusan, tapi saya mau bergeser dulu nih ke Pak Taufik. Karena jadi ada apa ya, istilahnya ada strategi baru. Karena ternyata sekarang pemberitahuan pembayaran pajak kendaraan ini lebih agresif, menyampaikan surat pemberitahuan ke rumah-rumah pemilik kendaraan bermotor. Nah, menurut Pak Taufik seberapa efektif dan efisien strategi yang dilakukan tersebut, Pak? Kalau saya berpendapat tadi yang sudah disampaikan oleh Kadispenda, Pak Abdullah, terkait dengan kita saling mengingatkan kepada masyarakat untuk taat bayar pajak. Nah, di situ dari kami kepolisian memang sudah ada aplikasi Signal. Kemudian pada saat kita memberikan pelayanan secara door to door kepada beberapa wajib pajak, kemudian edukasi juga kita lakukan di setiap beberapa masyarakat. Pada prinsipnya untuk kami mendukung adanya mencapai peningkatan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di wilayah Provinsi Kepri ini, Mbak. Karena apa? Kita lihat bersama bahwa secara kolaborasi di dalam Samsat itu namanya Satuan Manunggal Satu Atap. Kita ini di dalam satu atap ada kepolisian, ada Jasa Harja, ada Dispenda. Artinya pekerjaan kami ini secara bertiga ini secara kolaboratif dan masif ini kami lakukan. Jadi secara ekspos, kegiatan-kegiatan, sosialisasi, baik melalui media sosial, karena saat ini adalah era digitalisasi, otomatis kita bisa memviralkan, bisa mengamplifikasi terkait dengan apa itu gebyar pajak, apa kemudian syarat-syaratnya untuk pengesahan. Nah, kami di dalam kepolisian itu sudah ada namanya program aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Nah, di situ masyarakat tinggal mengunduh itu di Play Store. Bisa lihat kalau misalnya tanpa harus hadirnya masyarakat ke kantor-kantor Samsat, cukup hanya melalui aplikasi Signal ini bisa untuk setahun ya, untuk pengesahan tahunan. Kecuali kalau memang 5 tahun yang harus
ganti nomor polisi, ganti STNK dan BPKB itu juga harus ke Samsat dulu, tidak bisa baik. melalui signal. Di signal ini lebih fokusnya kepada tahunan. pajak tahunan, Oh, gitu. Baik. Nah, kalau menurut Pak Taufik sendiri melihat kondisi di Kepulauan Riau ini, Pak, tingkat kepatuhan administrasi kendaraan apakah sudah semakin baik atau masih jadi PR bersama nih, Pak, dengan adanya bantuan tadi jadi gini, digital? Mbak, ini ada erat kaitannya dengan rekening Ramor. Kalau kita lihat di dalam Perkap nomor 7 tahun 2021 itu mengenai rekening Ranmor, bahwa Ranmor itu dari rekening Ranmor itu adalah bagian daripada legitimasi kepemilikan ya. Kemudian sarana kontrol juga. Kita lihat registrasi identifikasi, rekiden. Jadi mengidentifikasi kendaraan bermotor. Nah, upaya kami agar masyarakat membayar pajak ini kan juga kembali kepada masyarakat juga, dari masyarakat untuk masyarakat dengan pembangunan dan kepatuhannya. Nah, dari kami kepolisian khususnya memang kita selalu selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan himbauan dan edukasi secara bersama-sama terkait dengan pembayaran atau pelayanan pajak ya. Nah, pajak ini kan digunakan nanti untuk masyarakat juga, Mbak. Ya tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa apabila ada peningkatan terhadap pajak yang sudah masuk di Dispenda ya, Pak ya. Ya. Nah, ini juga kembalinya kepada sarana prasarana untuk perbaikan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itulah yang bagian dari kami yang selama ini kami selalu menghimbau, mengedukasi dan juga selalu bersama-sama dengan Pak Kadispenda, JR, baik semua tingkatan, baik tingkat sekolah, masyarakat umum, kemudian di jalan raya. Nah, arti pentingnya masyarakat membayar pajak, kemudian balik nama, ini juga penting, Bu. Karena kita kan sudah ada namanya etle. Di situ ada etle handheld dan etle statis yang ada terpasang di beberapa simpang, yang langsung setiap harinya mengcapture kendaraan, sekian ribu kendaraan di-capture. Dengan tingkatan pelanggaran yang sudah terekam di dalam kamera etle. Baik. Nah, di situ kita bisa memverifikasi apabila masyarakat ya kemudian membeli sepeda motor yang masih atas nama penjual lama, tentunya hendaknya ketika saat ini dari kami bersama-sama dengan Dispenda untuk identifikasi terhadap kepemilikan mungkin masih ada toleransi ya, Mbak. Kemudian kami membuat nanti surat pernyataan untuk kedepannya tahun depan bisa langsung dibalik nama. Ini gunanya apa? Sangat-sangat penting supaya apabila kita sudah mengidentifikasi melalui kamera etle kepada pelanggar, kita memverifikasi, mengkonfirmasi terhadap data kendaraan itu sudah gampang diidentifikasi. Baik. Misalnya plat nomornya BP300, serinya SH, milik saya. Ya Baik, kan? Pak Taufik. Jadi saya bisa terkonfirmasi dengan apa yang saya perbuat ketika waktu hari Senin jam 3 sore itu sudah ada datanya. Oh, saya tidak menggunakan safety belt. Nah, inilah gunanya antara Dispenda, JR dan kami ini secara kolaboratif untuk selalu mengingatkan selalu agar masyarakat yang mau membayar pajak pengesahan misalnya membeli kendaraan orang hendaknya alangkah bagusnya dan itu wajib ya untuk dibalik nama supaya ini adalah menunjukkan kepemilikan pribadi sebagai sarana kontrol dan sarana identifikasi. Kita khawatir bila mana ya Mbak ketika di capture oleh kamera etle motor saya atau mobil saya dijual sama Pak Abdullah. Ya kan? Kemudian yang make itu Pak Abdullah. Pak Abdullah belum balik nama nih. Pak Abdullah melanggar lalu lintas, dikirimlah ke saya. Ya, betul. Karena belum balik nama. Saya tidak merasa melanggar. Loh, saya berada di Jakarta pada hari itu. Nah, berarti kan otomatis saya mengkonfirmasi kepada petugas bahwa saya tidak ada pada hari itu di sini. Oh, saya sudah jual ke Pak Abdullah. Nanti untuk kedepannya ingatannya adalah menggunakan bahasa menyampaikan kepada pemilik kedua untuk dibalik nama atau nanti kalau memang belum dilakukan juga kita lakukan blokir gitu ya Pak. Ya. Baik. Gitu. Baik Pak Taufik. Karena tadi menjelaskan sudah cukup panjang. Nah, itulah. Ada bagian juga tadi yang disebut adalah program kolaborasi Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor ini. Saya mau bertanya ke narasumber kita yang paling cantik ini hari ini, Ibu Rika.
Tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdullah bahwa Jasara Harja juga akan memberikan reward berupa logam mulia. Tapi selain reward ini, dalam program ini apa sebetulnya bentuk lain, bentuk support lain dari Jasara Harja sebagai kontribusi dalam membiar pajak ini? Silakan Bu Rika. Iya, terima kasih. Sebetulnya jasa kami Jasara Harja sebagai bagian dari tim pembina Samsat ya Pak Kaban ya. Selalu berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan tentunya untuk program ini, program besar ini, kami pun juga memberikan dukungan tadi selain berupa reward kepada masyarakat Kepri, terutama untuk yang wajib pajak yang patuh itu berupa logam mulia atau emas. Gitu. Sebenarnya kami juga turut membantu dari tim pembina Samsat mengglorifikasikan kegiatan-kegiatan ini melalui media sosial kami tentunya, karena kan Jasara Harja itu kebetulan anak muda semua nih, generasi milenial semua, jadi lebih memahami gitu ya pendekatannya dengan media sosial itu dengan Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga Twitter gitu ya. Diharapkan nanti masyarakat Kepulauan Riau itu semuanya terinformasi mengenai kegiatan ini. Lalu ada juga kami pemasangan spanduk Mbak di titik-titik keramaian gitu ya, dan juga kita juga memberikan flyer, gitu, memberikan flyer di titik-titik keramaian juga seperti di mall atau pada saat event-event besar, misalkan pada saat kayaknya kan nggak asing nih kalau setiap hari Minggu ada orang banyak berolahraga. Betul. Nah disitulah kita ada momen menyebarkan informasinya juga kepada masyarakat. Jadi seperti itu salah satu dukungannya. Jadi Jasara Harja ini aktif sekali untuk mempublikasikan ya program biar pajak kendaraan bermotor 2026 ini. Baik Pak Abdullah, Pak Taufik dan juga Ibu Rika, saya masih punya banyak sekali pertanyaan, tenang saja. Tapi sayangnya kita harus jeda pariwara dulu. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Dialog Khusus, kami akan segera kembali. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSPP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Masih bersama saya Pungki Inggoro di program Dialog Khusus. Pemirsa, membahas gebiar pajak kendaraan bermotor 2026. Pak Abdullah, tadi kita sudah membahas tujuan, Pak Taufik sudah membahas mengenai keefektifan program ini dan juga apa reward yang diberikan oleh Jasara Harja dan juga Bapenda. Saya mau bertanya justru kemudahan atau insentif apa saja yang sebetulnya bisa dinikmati masyarakat dalam program ini, Pak Abdullah? Tentu kalau insentif yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina Samsat Nasional, kita di tahun 2026 tetap memberikan insentif untuk pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Terus untuk BPNKB, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga tetap memberikan insentif. Memang tidak sebesar tahun yang lalu. Artinya memang ada beberapa provinsi di luar Provinsi Kepri, insentif ini sebagian besar itu sudah dihapuskan, Pak Dir. Termasuk kemarin mungkin kita lihat di media sosial atau ini tempat isu kenaikan pajak sangat signifikan. Nah, tentunya kalau dengan adanya gebiar pajak ini kita mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu, tentu insentifnya masyarakat tidak akan didenda, Pak. Nah, betul. Ya, karena bebas denda. Betul. Nah, karena denda itu mau 1 hari, 1 bulan sama. Karena keterlambatannya tetap dihitung 1 bulan. Gitu. Tentu dengan adanya denda, ya pajak kendaraan yang akan dibayar oleh masyarakat menjadi bertambah. Gitu. Baik. Dan tingkat kepatuhan juga menjadi menurun. Nah, tentu yang bersangkutan juga
akan dapat mengikuti gebiar pajak kalau memang membayar pajak tepat waktu. Itu salah satu kelebihan yang diberikan. Yang bayarnya nunggak, ya tentu kita tidak akan berikan rewardnya tadi untuk ikut undian gitu. Nah itu salah satu ya Pak ya, artinya Pak Dir dan Ibu. Nah kita mencoba mengedukasi dan memotivasi masyarakat. Mari kita sama-sama membayar pajak tepat waktu, dan kami akan berikan apresiasi dengan undian berhadiah yang kami tawarkan untuk di periode pertama. Tadi kembali saya tegaskan bahwa bekerja sama dengan Kanwil Jasara Harja, kita akan berikan di periode pertama di bulan Juli akan dicabut undian dengan pemberian emas, ya logam mulia sebagai reward kepada masyarakat terhadap yang sudah patuh. Dan selanjutnya nanti di periode kedua di bulan Oktober berakhirnya, maka di bulan November kita akan lakukan pencabutan undian untuk hadiah sepeda motor. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa hadiah yang diberikan pajak ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kepri. Jadi masyarakat menerima hadiah ini sampai di tempat. Jadi kita tidak membebankan pajak dari pemenang kepada masyarakat. Kita coba berpikir bahwa jika nanti yang mendapat adalah masyarakat kurang mampu Pak ya, tentu dia tidak akan mampu untuk membayar pajak. Maka dari itu kita sepakat bahwa yang akan kita berikan hadiah ini sudah kita masuk komponen pajak yang harus ditanggung pemenang, kita tanggung. Mungkin itu. Baik Pak Abdullah, jadi insentif tidak sebesar tahun sebelumnya, tapi rewardnya yang lebih menjanjikan ya, yang lebih menggiurkan dibandingkan tahun sebelumnya. Bicara mengenai reward ini Pak, mengenai undian, apakah dengan membayar kendaraan bermotor tahun ini otomatis sudah dapat nomor undiannya Pak? Baik, insya Allah setiap masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya kita akan berikan kupon undian. Namun jika nanti kita temukan di lapangan bahwa kendaraan tersebut masih atas nama orang lain, maka kita minta yang bersangkutan harus membalikkan nama. Nah ini dalam rangka juga mendorong kepatuhan terhadap masyarakat untuk balik nama kendaraan supaya kita memperoleh data yang update, data yang valid, dan kita dalam melakukan penagihan aktif pajak kepada masyarakat nanti bisa tepat sasaran. Gitu. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dir bahwa saat kita menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor sesuai dengan alamat yang tertera pada data regiden di sistem kita, ternyata kendaraan tersebut sudah dijual. Maka saat petugas kami menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo kendaraan, akhirnya menjadi tidak tepat sasaran, di mana surat pemberitahuan tersebut sampai ke alamat tetapi kendaraannya tidak berada di pemilik. Nah maka dari itu kita mencoba dengan gebiar ini juga mencoba nanti untuk memotivasi masyarakat agar nanti dengan ada program ini kita akan minta masyarakat untuk segera balik nama supaya nanti dalam pengundian ini benar identitas dan alamat sesuai dengan pemilik kendaraan. Mungkin itu. Baik Pak Abdullah, saya tertarik jadi ingin bertanya ke Pak Taufik nih Pak Taufik. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan nih etle dan lain sebagainya. Tadi juga Pak Abdullah jangan sampai tagihan pajak ini diserahkan ke nama di di dokumen, tapi sebetulnya kendaraan itu sudah bukan milik pemilik dokumen itu lagi karena belum balik nama. Nah, menurut Pak Taufik sendiri, adakah kaitannya dari perspektif kepolisian nih Pak tentunya, adakah kaitannya atau erat tidak hubungannya antara kepatuhan administrasi kendaraan seperti membayar pajak dan STNK dengan budaya tertib berlalu lintas Pak? Ada tidak kira-kira korelasinya? Jadi kalau dia tertib membayar pajak, pasti di jalanan dia aman, lancar, dan ikut rambu-rambu selalu. Gimana menurut Bapak? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan masalah kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis Penda
bahwa selama ini kita berjalan bersama-sama, berkolaborasi secara kontinu dengan bukan hanya dengan Jasara Harja, dengan Dispenda, tapi mengajak instansi yang lain. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan bersama-sama ini diawali dari kegiatan preemptif atau edukatif, baik melalui media sosial maupun langsung kita turun ke lapangan. Artinya Pak Kadispenda kami juga menyampaikan, mengedukasi ketika menemukan pada saat kita melakukan kegiatan di jalan dalam rangka kegiatan himbauan atau penertiban secara peneguran edukasi, kami sampaikan dengan beliaunya bahwa kendaraan ini adalah milik STNK-nya, bukan sesuai dengan namanya. Nah, disampaikan untuk segera dibalik nama agar supaya ini sebagai bahan, sebagai data legitimasi kepemilikan secara sah. Karena kami di Samsat ini juga dari Rekiden ada namanya ERI, Electronic Registrasi Identification. Jadi artinya ERI ini adalah bagian sistem yang sudah tidak terpisahkan, yang nantinya bisa merekam dan juga bisa memberikan informasi secara akurat. Maka dari itu kalau misalnya ketika masyarakat membeli kendaraan, mungkin pada tahun ini Pak Kadispenda ada toleransi lah yang sudah kita buat flyernya melalui Pak Kasubdit Rekiden. Ada saat masyarakat untuk mematuhi membayar pajak ketika membeli kendaraan bermotor masih belum balik nama, silakan untuk membayar pajaknya. Yang seyoginya harus menggunakan KTP sesuai dengan nama di STNK, kami sampaikan silakan. Tetapi nanti ke depan di tahun 2027 hendaknya untuk segera balik nama. Ini gunanya untuk fungsi kontrol, dan juga untuk fungsi forensik kepolisian. Karena apa Mbak? Ketika nanti yang tadi disampaikan ketika ada penindakan secara etle, kemudian ada korelasinya dengan masalah kepatuhan di jalan raya. Ini kalau misalnya kita flashback bahwa kecelakaan lalu lintas, faktor utamanya yang menjadikan sebab utamanya laka itu adalah ada 4 faktor kan. Yang paling pertama adalah manusianya, kemudian kendaraannya, jalannya, dan juga lingkungan. Ketika jalan sudah sesuai dengan apa yang mungkin diperuntukannya, tidak ada hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan laka, manusianya itu pun juga kami sebagai kepolisian dengan semua instansi kita selalu mendorong, selalu mengingatkan, mengedukasi. Jadi ada korelasinya, khususnya mereka juga pada saat membayar pajak, kemudian juga mereka taat dalam berlalu lintas, tentunya mereka juga memiliki kompetensi atau kemampuan dalam mengendarai. Ya, pada prinsipnya kami juga menghimbau, mengedukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, agar menjadi bagian daripada upaya kita untuk mengkampanyekan, menggelorakan keselamatan menjadi hal yang paling utama. Tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pada saat orang membeli motor sudah bayar pajak selama di jalan raya, tetapi jalan raya ini ruang publik yang dilewati oleh berbagai manusia dengan macam-macam karakternya. Sehingga kita harus selalu berwaspada, hati-hati, jadilah pelopor, dan tentunya mengendarai kendaraan bermotor juga harus sudah memiliki kompetensi yang sudah profesional. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya jadi tertarik ini untuk tanya ke Ibu Rika ini soal kecelakaan tadi Pak Taufik yang saya highlight. Ibu Rika, jadi kalau disebutkan pembayaran pajak kendaraan, apa kaitannya dengan perlindungan dari Jasara Harja terhadap pengendara kendaraan ini? Ya, sesuai dengan aturan yang sudah jelas mengatur ya, Undang-Undang Undang-Undang 34 tahun 1964, Junction PP nomor 18 tahun 1965, itu memang dijelaskan setiap pemilik alat angkutan jalan itu yang sudah membayarkan sumbangan wajib atau mungkin masyarakat lebih kenalnya SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Itu dia secara otomatis itu akan mendapatkan perlindungan dari Jasara Harja, yang mana tanpa disadari itu pada saat mereka membayar pajak kendaraan itu sudah termasuk di situ. Nah, jadi ketika warga masyarakat Kepulauan Riau membayar pajak kendaraannya, itu sudah otomatis juga termasuk dari sumbangan wajib itu. Yang kemudian nanti mereka akan terjamin oleh Jasara Harja. Ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, itu sudah tercover oleh kita.
Jadi auto ya, Iya, bayar auto. pajak auto bisa dapat santunan dari Jasara Betul, Harja. betul. Bila terjadi kecelakaan, Kalau kecelakaan. tapi mudah-mudahan jangan. Betul. Baik, Ibu Rika, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya mungkin itu sih sebetulnya, pokoknya intinya dihimbau kepada seluruh masyarakat Kepri, ayo bayar pajaknya, karena dengan begitu Anda beserta keluarganya akan terlindungi oleh Jasara Harja pada Baik. saat berkendara di jalan. Baik, kalau begitu kita akan lanjut nanti di segmen 3 karena ada pertanyaan lainnya. Kita rehat dulu sejenak Bapak-Bapak dan Ibu. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di program Dialog Khusus, kami akan segera kembali. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Batam TV masih di program Dialog Khusus membahas gebiar pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Pak Abdullah, jadi gebiar pajak kendaraan bermotor 2026 ini kan tentunya mengharapkan sekali ya bahwa pendapatan daerah di tahun 2026 ini menjadi optimal. Tapi untuk targetnya sendiri Pak Abdullah, target PKB, target BBNKB atau usaha untuk achieve itu, untuk mencapai target itu tuh bagaimana dari menurut sudut pandang Pak Abdullah sendiri? Baik Mbak, target pajak kendaraan bermotor PKB tahun ini memang ada peningkatan dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu 440 miliar, tahun ini itu targetnya adalah 461 miliar 900 juta sekian-sekian. Nah, untuk BBNKB
itu target kita dibandingkan dengan tahun yang lalu memang menurun. Karena kami melihat bahwa tren pembelian kendaraan baru di tahun 2025 itu menurun. Nah, Provinsi Kepri itu turun hampir 19%, Pak, Ibu. Nah, secara nasional memang juga menurun hampir 17%. Nah, maka target kita di tahun anggaran 2025 dulu adalah 399 miliar, sedangkan di tahun 2026 kita hanya menargetkan 368 miliar 400 sekian. Nah, untuk mencapai itu kita berupaya dengan membentuk tim kita di masing-masing UPT ya untuk mengaktifkan samling ya, samsat keliling kita, terus kita juga mengaktifkan petugas kita untuk aktif menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo pajak tadi itu yang seperti saya sampaikan. Jadi di masing-masing kabupaten kota, jadi termasuk di Kota Batam, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Contohnya di Batam, kita berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam saat mereka menyampaikan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan, maka kita menitipkan surat pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah dari pihak Pemko, Pak Dir dan Ibu itu sudah menyambut dengan baik. Nah, ini tadi kaitannya dengan BBN, biaya balik nama kendaraan, kembali lagi, Mbak. Nah, saat itu kita sudah titip, tetapi lah itu tadi saat kendaraannya ternyata sudah dijual belikan, akhirnya sasaran kita juga tidak tercapai karena kendaraan sudah berpindah tangan kepada pihak lain dan dia tidak melakukan balik nama. Nah, namun demikian surat pemberitahuan akan kembali ke kita kembali dan kita akan coba melalui RT ya mencoba mengidentifikasi lagi gitu. Nah, kemarin untuk Pemko Batam, terus melalui pemerintah kabupaten kota juga kita berusaha untuk minta peran aktif kabupaten kota dalam rangka sosialisasi untuk patuh terhadap pembayaran pajak ini, karena pemerintah kabupaten kota akan mendapatkan option pajak ya langsung dari proses pembayaran pajak ini. Kalau dulu kan bagi hasil, kalau sekarang langsung masuk ke kabupaten kota. Dan alhamdulillah atas kerja keras tadi itu yang saya sampaikan, Pemko Batam itu target pendapatan untuk pajak kendaraannya Pak Dir, Bu, itu di periode sampai dengan bulan April aja sudah mencapai 40%. Nah, tadi itu yang kita rapatkan, kita ingin mengevaluasi di triwulan pertama, itu capaian kita harusnya 20%, tetapi nah kita melihat bahwa di masing kabupaten kota itu belum tercapai. Maka dari itu tadi kita mencoba mengundang Bapenda Kabupaten Kota melihat potensi-potensi kendaraan yang memang sudah jatuh tempo tetapi belum dilakukan pembayaran, maka kita mencoba lebih aktif petugas kita ke lapangan untuk menyisir kendaraan-kendaraan yang belum membayar. Nah, termasuk juga kami izin kepada pihak kepolisian juga sudah membuat jadwal untuk kita lakukan mungkin nanti razia di lapangan bersama untuk dalam rangka menegakkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak tadi gitu. Terima kasih. Baik. Pak Abdullah, boleh tidak diinfo dari kabupaten kota mana nih yang kira-kira wah semangat sekali, tertib sekali membayar pajaknya, dan daerah atau kabupaten kota mana yang ini masih jadi PR bersama nih sepertinya nih. Boleh tidak diinfokan? Ya, memang secara umum tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak itu yang lebih patuh itu adalah di daerah perkotaan. Artinya kita ketahui bersama tingkat kepatuhan masyarakat itu mungkin yang menyangkut dengan kesadaran. Yang pertama itu. Yang kedua, tingkat kepatuhan itu juga pemilik kendaraan roda 4 lebih patuh dibandingkan dengan kendaraan roda 2. Jadi persentase kendaraan di Provinsi Kepri itu adalah 82% itu adalah kendaraan roda 2, terus 18,5%
sekian persen itu roda 4. Tetapi tingkat kepatuhan roda 4 itu mencapai 70%. Tingkat kepatuhan roda 2 hanya 40 sekian persen untuk membayar pajak. Nah, daerah perkotaan adalah daerah yang termasuk patuh. Dan kita sadari bersama bahwa memang, mohon maaf, kita tidak juga ini bilang, wah, ya macam mana? Ya memang jauh gitu ya. Seperti misalnya di Kabupaten Anambas, Natuna ya Pak. Kendaraannya di pulau gitu. Dan mereka menganggap bahwa nggak mungkin ada razia juga lah, siapa yang mau raziakan gitu Pak ya. Nah, saat mereka membeli pertama bayar pajak, tetapi tahun berikutnya mereka ada yang memang benar-benar membayar itu ya. Kami melihat dari tren itu, pertama yang patuh membayar pajak itu adalah memang orang yang punya kesadaran untuk mematuhi pembayaran pajak. Yang kedua karena hobi. Baik. Jadi bagi pemilik kendaraan yang hobi, walaupun dia punya Vespa udah umurnya 20 tahun, mobilnya sudah umur, adalah teman saya ada punya mobil tua juga, tapi pajaknya bayar terus Pak, ya kan Pak ya? Tapi teman saya juga ada yang punya baru mobil 2 tahun yang lalu dibeli, sekarang belum bayar juga gitu kan. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, baik. Jadi saya ini bisa saya tanyakan ke Pak Abdullah atau ke Pak Taufik ya. Jadi sebetulnya apa alasan masyarakat ini agak malas, kayaknya lebih gercep belanja online ketimbang bayar pajak kendaraan ini, apa sebetulnya alasannya Pak? Sudah pernah disurvei atau sudah pernah dengar dari testimoni masyarakat? Silakan Pak Taufik, boleh deh. Terima kasih Mbak. Jadi begini, kita ini dari kami semua, baik Dispenda, Jasa Raja, Kepolisian, kan sudah ada namanya Signal, ya kan? Itu ada sistem digital nasional. Artinya masyarakat gampang dan mudah membayar pajak tahunan tanpa harus ke Samsat. Ini ada kemudahan-kemudahan sendiri. Itu ada aplikasinya, ada menu-menunya yang sudah ada arahannya di situ. Sehingga untuk pajak tahunan bisa langsung menggunakan aplikasi Signal itu di handphone masyarakat yang ada aplikasi Play Store-nya lah. Saat ini kan semuanya handphone kan udah punya media-media yang lebih canggih ya. Jadi tanpa ada masyarakat harus berangkat menuju ke kantor Samsat, cukup dengan sedang makan, melihat ada notis bahwa pajak kita besok mau habis masa berlakunya. Kita langsung udah lihat aplikasi Signal, kemudian pengesahan, bayar, udah bisa udah nasib dari petugas kami secara terintegrasi sudah tahu monitor bahwa ini data ini sudah masuk dan sudah membayar pajak. Itu yang pertama. Terkait dengan yang pertanyaan Mbak tadi, masalah kok masyarakat apa tadi? Lebih gercep belanja online daripada bayar kendaraan, pajak kendaraan kayaknya. Pajak kendaraan ya pada saat awal membeli kendaraan kan bisa. Ketika tadi Pak Kadis membeli kendaraan motor misalnya Honda Supra atau Yamaha NMAX kan bisa pada saat itu sudah terinclude ada pajak BPNKB sama dari Jasa Raja. Nah berikutnya lagi kan selama setahun. Jadi otomatis ada kemampuan dan kemauan, sehingga ini yang kita dorong melalui program Gebyar ini sebagai magnet untuk masyarakat yang mungkin barangkali lupa untuk membayar pajaknya. Jadi setiap tahun bisa menggunakan aplikasi Signal, tapi kalau memang ada untuk 5 tahunan ganti nomor polisi atau TNKB, itu wajib datang ke pelayanan Samsat. Karena ini kan perlu adanya identifikasi ranmor yang lebih spesifik. Tentunya kayak cek fisik, kemudian KTP yang akan dibalik nama dan sebagainya. Ini mudah dan sangat harus kalau menurut kami sebagai identitas yang legitimate dan tentunya sebagai sarana kontrol dan forensik kepolisian. Sehingga ketika hal-hal yang mungkin ada suatu peristiwa yang terjadi adanya peristiwa apapun yang menggunakan alat itu namanya kendaraan, kita langsung bisa mengidentifikasi kendaraan itu atas punya siapa. Baik. Jadi ini yang bisa kita lihat. Jadi sebetulnya saling berhubungan ya. Tetap membayar pajak, kemudian tahu datanya siapa, terjadi sesuatu juga mudah untuk melacaknya. Cuma saya jadi ingat tadi Pak Abdullah bilang ini kalau hobi nih, mobil hobi hobi motor, pajaknya pasti rutin dibayar. Kok saya malah jadi kepikiran kendaraan listrik ya? Kayaknya sekarang saya makin banyak melihat mobil listrik. Saya jadi pengen tanya nih ke Pak Taufik.
Perkembangan besaran pajak nih Pak bagi kendaraan listrik di tahun ini. Kalau tahun 2025 itu kan dapat subsidi ya sama insentif pajak. Nah kalau untuk tahun ini bagaimana nih Pak? Masih dapat. Kayaknya kalau pajak listrik ini lebih cenderung ke ini ke 0% ya? Ya. 0% masih. Oke. Ya. Baik, jadi apa namanya desimulasi untuk pajak tahunan mobil listrik sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, apakah ada perubahan dengan Pak tahun Kadis, lalu? Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa untuk pajak kendaraan listrik sementara masih belum dipungut dan masih berlaku aturan seperti tahun sebelumnya, masih mendapatkan insentif dalam rangka memang untuk menuju kita nih go green, Mbak, ya kan. Jadi pungutan terhadap mobil bertenaga listrik memang masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat tentang tata cara dan pungutan pajak, dan sampai hari ini masih tidak kita pungut. Mungkin itu yang baik. Jadi buat pemirsa yang memiliki mobil listrik sudah terjawab ya tadi Pak Abdullah dan juga Pak Taufik. Saya mau beralih ke Bu Rika. Bu Rika, tadi kan sempat juga dijelaskan saling berhubungan nih Bu, membayar pajak, jadi tahu siapa pemiliknya, terjadi sesuatu di lapangan atau di lalu lintas juga mudah terlacak. Nah, tadi juga disebutkan bahwa siapapun yang sudah membayar pajak berhak mendapatkan santunan bila terjadi kecelakaan. Kalau boleh disebutkan Bu, besaran santunannya berapa, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengklaim santunan dari Jasara Harja, silahkan Ibu. Ya, ini sebetulnya kalau udah Jasara Harja yang bergerak berarti ada berita duka ya. Ya, Kami berharapnya sih sebetulnya, ya kita berharapnya sebetulnya semua masyarakat itu selamat ya ketika pada saat berkendara di jalan. Tapi kalau memang terjadi potensi risiko kecelakaan, memang mau nggak mau kami yang harus bergerak. Dan ini kalau ditanya besarnya santunan, ya untuk yang meninggal dunia itu memang kita sesuai dengan peraturan yang terbaru itu adalah 50 juta. Kemudian kalau luka-luka itu maksimal di 20 juta. Jadi tergantung dari tagihan dari rumah sakitnya. Kemudian ada juga biaya santunan cacat tetap. Nah ini maksimal itu 50 juta, tapi disesuaikan lagi dengan berapa persentase kehilangan fungsi organnya. Jadi nggak otomatis langsung dapat 50 juta ya. Betul. Kemudian ada juga santunan penguburan. Ini biasanya diberikan untuk para korban yang memang tidak memiliki ahli waris yang sah. Gitu. Jadi karena ketika berbicara korban kecelakaan yang meninggal dunia itu ada ahli waris yang sah yang memang yang berhak mendapatkan santunan Jasara Harja, yaitu seperti suami atau istrinya yang sah. Kalau misalkan itu belum ada, itu akan turun ke orang tua, anak-anak kandungnya yang sah. Kalau itu juga belum memiliki, maka turun kepada orang tua kandung yang sah. Oh baik. Gitu. Nah itu untuk pengurus itu dokumen yang perlu dilengkapi apa nih? Nah, sudah ini pasti bayar pajak. Berharapnya diawali dengan membayar pajak terlebih dahulu. Underline-nya di situ ya Mbak. Ya. Tapi kalau misalkan ditanya administrasinya, sebetulnya kami menekankan kepada korban itu masyarakat nggak perlu khawatir, karena ketika misalkan masyarakat mengalami kecelakaan, ketika kemudian mengalami luka-luka, itu sebetulnya fokusnya langsung ke pengobatan aja Mbak. Baik. Karena yang kita butuhkan adalah pertama kali adalah lapor kejadian terlebih dahulu kepada polisi. Yang kemudian nanti biarkan kami yang bergerak. Jadi memang kalau untuk administrasi nanti kami yang secara proaktif untuk melengkapi berkas-berkasnya. Ya memang kalau misalkan ditanya apa aja sih Mbak gitu ya, ini kalau misalkan karena kalau luka-luka kami sudah bekerja sama dengan banyak rumah sakit. Jadi koordinasinya langsung dengan rumah sakit. Jadi biasanya itu yang minimal yang harus dilengkapi adalah KTP, kemudian kartu keluarga. Baik. Nah itu seperti itu sih. Dokumen basic banget itu ya. Iya betul. Dimanapun itu harus ada itu kakak dan KTP dan kakak. Betul. Cuma tadi juga saya jadi teringat ya, apapun alasannya kita harus bayar pajak. Nah sekarang Pak Abdullah, saya jadi penasaran lagi nih ya, kalau harus membayar pajak,
terutama tadi kayak di daerah kan udah ada signal juga ya untuk membantu. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Pak Abdullah nih? Bagaimana caranya masyarakat bisa melakukan transaksi secara non tunai supaya program ini bisa berjalan dengan maksimal, dan upaya yang dilakukan oleh Bapenda tentunya untuk mensukseskan pembayaran pajak non tunai ini, Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirlantas bahwa kita sebenarnya sudah mempunyai kanal untuk pembayaran non tunai, di mana ada Signal dan juga ada e-Samsat. Nah, sebenarnya kanal yang kita siapkan juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank, ya baik bank pemerintah maupun bank swasta seperti Bank BTN, Bank BRI, Bank Riau Kepri dan Bank BJB. Nah, bank-bank ini sebenarnya kita sudah bisa melakukan pembayaran dengan e-commerce, dengan Tokopedia, dengan melalui Indomaret, terus melalui kanal yang ada di sana juga ada QRIS gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirlantas, yang bisa dilakukan itu adalah pajak tahunan gitu. Artinya di sana juga sudah muncul menu, Ibu mau bayarnya ini, bukti bayarnya apakah mau dikirim sampai ke alamat tujuan. Di sana juga sudah ada fiturnya. Jadi Ibu tidak usah harus ngambil lagi ke Samsat untuk ngambil bukti bahwa itu sudah dibayar. Kan kadang-kadang masyarakat ini kan berpikir gini, walaupun dia sudah bayar di online, terus dia pegang bukti, terus dia pikir, mana bukti aku bayar, kan seperti itu. Nah, sebenarnya dia bisa memilih menu yang di situ bahwa bukti pembayaran minta dikirim ke alamat, itu bisa. Nah, artinya, nah memang untuk pajak 5 tahunan itu memang harus masih dilakukan langsung di Samsat terdekat dalam rangka tadi untuk mengupdate data Dalmor tadi di Digiten, dan memang harus kendaraannya hadir di tempat. Nah, kita berharap dengan adanya kanal digital ini motivasi masyarakat untuk tertib dan membayar pajak tepat waktu itu lebih cepat. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, hobi berbelanja di online. Tapi pas bayar pajak saat ditanya, kami bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dan memang kami sadar bahwa kami masih akan terus bersosialisasi kepada masyarakat, bahwa menyampaikan kita punya fitur, kita punya kanal untuk pembayaran pajak kendaraan melalui salon digital, dan itu didapat dilakukan melalui HP saja. Dan kami senantiasa mengedukasi masyarakat. Ya memang tidak mudah. Juga ada beberapa wilayah memang sinyalnya terbatas gitu. Mungkin di pulau-pulau ya Pak. Tapi di perkotaan kan cukup ini. Dan memang ini masih perlu sosialisasi kita yang cukup masif untuk mendorong motivasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tahunan melalui kanal digital gitu. Dan juga dalam rangka ya peningkatan elektronifikasi pajak, pembayaran pajak kita, pembayaran non tunai kita di tingkat provinsi Kepri gitu. Nah, seperti itu kan ini juga merupakan salah satu penilaian Pak, bahwa pembayaran itu dilakukan melalui elektronifikasi. Nanti kaitannya juga kita akan dinilai oleh pemerintah pusat untuk transaksi non tunai yang dilakukan melalui kanal-kanal seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu. Makasih. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali ya kemudahan yang bisa diakses, salah satunya dengan aplikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Abdullah. Untuk program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2026 sendiri dari Dirlantas, adakah yang ingin ditambahkan Pak Taufik sebagai closing statement? Oh, closing statement ini. Baik, terima kasih Mbak Enggar. Mbak Enggar ya. Sore hari ini kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan inovasi dari Dispenda dalam hal ini Samsat di Provinsi Riau Kepri, itu ada gebyar pajak kendaraan bermotor. Kami mengharapkan dan mengedukasi, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk taat dan meningkatkan kesadaran bersama untuk membayar pajak tepat pada waktunya dengan berbagai mekanisme yang mungkin pengesahan setiap tahunnya, atau mungkin barangkali untuk nanti ke biaya balik nama dan seterusnya.
terpenting dalam ini adalah mari sama-sama kita meningkatkan rasa kepatuhan kita untuk membayar pajak demi untuk peningkatan pembangunan daerah, karena ini juga ada korelasinya untuk pembangunan, untuk perbaikan dan semua sarana-sarana yang ada di Kota Batam dan Provinsi Kepri pada umumnya. Kemudian mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran dan patuh serta berkeselamatan dalam mengendarai kendaraan bermotor, karena kecelakaan tiba itu terjadi karena tidak diduga-duga. Oleh karenanya jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas guna untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang berdampak terhadap kecelakaan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Boleh Bu Rika closing statement singkat saja? Ya baik. Boleh Bu. Ya baik. Kami dari Jasara Harja mengajak para seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk bisa memanfaatkan momen ini, event ini untuk membayar pajak tepat waktu atau di awal, karena dengan begitu Anda bersama keluarga akan terlindungi oleh Jasara Harja. Terima kasih. Mungkin baik, terima kasih sekali Ibu Rika, Pak Abdullah dan juga Pak Taufik. Pemirsa Batam TV, demikian tadi program Dialog Khusus membahas mengenai gebyar pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Tertib membayar pajak demi keselamatan Anda dan juga kontribusi untuk pembangunan daerah. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.